Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta klub Liga 1. Kita jumpa lagi di channel Radio Kata Kita bersama saya, Fendi Kawentar. Hari ini kita akan bahas lagi laga super krusial yang baru saja tersaji di pekan 33 BRI Liga 1 musim 2024-2025 antara Bali United yang menjadi tuan rumah menjamu Laskar Sapekerap Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Dan hasilnya akhirnya adalah sangat mengejutkan. Madura United berhasil menang 2 gol tanpa balas di kandang Serdadu Tridatu. Kemenangan penting yang tidak cuma memberi mereka 3 poin tapi juga mengangkat napas lega karena secara matematis Madura United kini akhirnya aman dari ancaman degradasi. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Madura United yang datang sebagai tamu langsung menekan sejak menit awal. Mereka tahu betul bahwa hanya kemenangan yang bisa menyelamatkan nasib mereka. Dan itu terlihat dari gaya main mereka, agresif, cepat, dan penuh determinasi. Meski dominan dalam penguasaan bola di awal pertandingan, Madura United baru bisa membongkar pertahanan Bali United pada menit 21. Berawal dari sepakan Yosef Esejari yang membentur kaki pemain belakang Bali United. Bola liar disambar Andi Irfan dan tanpa ampun kemudian merobek jala gawang tuan rumah Bali United dan membawa Madura United unggul 1-0. Gol yang tentunya bikin kaget publik Dipta, tapi belum selesai sampai di situ. 5 menit berselang, pada menit 27 giliran Lulinha alias Luis Marcelo Moraes dos Reis yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua ini makin memperkuat dominasi Laskar Sapekerap di babak pertama. Skor 2-0 untuk Madura United. Namun drama belum berakhir. Menit 35, Madura United harus bermain dengan 10 orang saja. Setelah Muhammad Kemaludin diganjar kartu merah langsung karena menginjak kaki Ricky Fajrin dan sebuah insiden yang jelas-jelas merugikan mereka. Sayangnya Bali United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Hingga babak pertama berakhir, skor tidak berubah, 2-0. Tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu Madura United. Memasuki babak kedua, Bali United mencoba bangkit. Irfan Jaya mendapat peluang tendangan bebas di menit 48. Bola meluncur keras, tapi arahannya belum akurat. Tendangan pojok pun tak bisa dimaksimalkan. Madura United juga sempat membalas lewat Esejari di menit 51. Namun, bola sepakannya hanya melebar tipis dari gawang. Titik balik hampir terjadi di menit 59. Rahmat Arjuna sukses menjebol gawang Madura United setelah kemelut di kotak penalti. Namun sayang, setelah dilakukan pengecekan melalui VAR, gol tersebut dianulir karena offside. Bali United terus berusaha menggempur. Menit 73 giliran Boris Kopitovic menyundul bola dan sukses menggetarkan jala Madura United. Stadion bergemuruh, tapi lagi-lagi VAR jadi penghalang. Gol dianulir dan skor tetap 2-0 untuk keunggulan Madura United. Menjelang akhir laga, tepatnya di menit 90, terjadi satu momen yang bikin jantung pendukung Bali United nyaris copot ya.
wasit melakukan pengecekan VAR untuk kemungkinan penalti. Tapi hasilnya tetap offside lebih dulu. Tidak ada penalti, tak ada gol. Dan akhirnya peluit panjang berbunyi. Madura United mengamankan kemenangan krusial di markas Bali United dengan skor akhir 2-0 untuk Laskar Sape Kerap. Dengan hasil ini, Madura United naik ke posisi 13 klasemen sementara dengan koleksi 36 poin dari 33 kali bertanding. Posisi ini secara matematis sudah membuat mereka aman dari ancaman degradasi. Misi bertahan di Liga 1 musim depan bagi Madura United berhasil. Sementara itu bagi Bali United, hasil ini menjadi tamparan telak. Bermain di kandang, unggul jumlah pemain, tapi justru gagal mencetak 1 gol pun. Kekalahan ini jelas mengganggu persiapan mereka menjelang pekan terakhir dan tentu bakal jadi bahan evaluasi berat untuk pelatih dan jajaran staf dan tim. Laga ini bukan cuma soal angka di papan skor, tapi juga tentang semangat bertahan hidup di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan hari ini Madura United menunjukkan bahwa semangat itu masih menyala. Meski datang sebagai tamu, mereka pulang dengan kepala tegak dan 3 poin penting diraih. Kita nantikan bagaimana kiprah kedua tim di pekan terakhir nanti. Apakah Bali United bisa menutup musim dengan kemenangan? Dan bagaimana dengan Madura United menjaga konsistensinya setelah lolos dari tekanan? Terus bersama kita di Radio Kata Kita, karena kita akan terus update info-info terbaru, terhangat seputar Liga 1. Ulasan pertandingan, transfer pemain, hingga gosip-gosip yang lagi rame di dunia sepak bola nasional. Terima kasih, kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Saya Fendi Kawentar. Sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga 1 dan klub-klub Liga 1. Anda kembali bersama saya Fendi Kawentar di Radio Kata Kita. Kita akan membahas pertandingan seru yang baru berlangsung di pekan 33 Liga 1 musim 2024-2025. Sebuah laga penuh drama, 4 gol tercipta, dan atmosfer stadion yang luar biasa. Juara Liga 1 musim ini, Persib Bandung, harus puas berbagi angka saat bertandang ke markas Persita Tangerang. Bermain di Indomil Arena pada hari Jumat 16 Mei 2025, pertandingan antara Persita versus Persib Bandung berakhir imbang dengan skor 2-2. Tak butuh waktu lama bagi Persib Bandung untuk menunjukkan taringnya. Baru 2 menit laga berjalan, umpan silang dari Tirone Del Pino justru membuahkan gol bunuh diri dari bek Persita, Ryuji Utomo. Gol itu membawa tim tamu unggul cepat dan sebuah start ideal bagi Persib yang memang turun tanpa beban setelah memastikan gelar juara beberapa pekan sebelumnya. Namun tim tuan rumah tidak tinggal diam. Menjelang babak pertama usai, Persita Tangerang mendapat hadiah penalti setelah Zalnando melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Eksekusi pun dilakukan oleh Eber Besa yang dengan tenang menyarangkan bola ke gawang Teja Pakualam di menit ke-45. Skor kemudian berubah 1-1 menutup paruh pertama pertandingan.
Kemudian begitu masuk babak kedua, suasana stadion kembali bergemuruh. Tirone yang sebelumnya berperan dalam gol pertama kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat aksi individu dari sudut sempit. Ia mengecoh kiper Kartikaji dan mencetak gol di menit 47. Persib kembali unggul dan seolah siap menutup laga dengan kemenangan. Tapi cerita belum selesai sampai di sini. Ryuji Utomo yang di awal laga mencetak gol bunuh diri akhirnya menebus kesalahannya dengan sangat elegan di masa injury time, tepatnya menit ke 90 plus 6. Ia menyundul bola dengan tajam dan gawang Teja pun kembali bergetar. Gol dramatis itu membuat pertandingan ditutup dengan hasil akhir 2-2. Laga ini memang sudah tidak menentukan bagi kedua tim dari sisi klasemen. Tapi pelatih Persib Bojan Hodak tetap menikmati jalannya pertandingan. Dalam sesi konferensi pers, usai laga, Hodak memberikan pujian khusus untuk para pemain pelapis yang turun saat itu. Saya rasa pemain dari bangku cadangan tampil luar biasa, kata Hodak. Semua berjalan dengan baik. Mereka mengorganisasi permainan dengan sangat baik. Tak hanya soal permainan, Hodak juga memberi apresiasi untuk atmosfer laga yang tersaji di Indomil Arena. Stadion yang berkapasitas sekitar 15.000 penonton itu memang tampak penuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Persita, kata Hodak. Ia menambahkan bahwa atmosfer seperti inilah yang membuat sepak bola menjadi begitu istimewa. Bagi para pesepak bola dan pelatih, tentu sangat menikmati bermain dalam atmosfer seperti ini, karena beginilah seharusnya sepak bola berjalan, tegas Hodak. Disinilah kamu merasa senang, disinilah kamu mencoba tampil sebaik mungkin, dan disinilah kamu mencoba memberikan performa ekstra terbaik untuk mereka. Jadi ini betul-betul cocok, pungkasnya. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.